Yo guys, selamat datang lagi di channel Chaos Ars. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal bahas alur cerita film dari Marvel Studio yang berjudul Thor Love and Thunder. Film ini adalah film keempat dari series Thor, dan film ini disutradarai oleh Taika Waititi dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, dan masih banyak lagi. Film ini akan menceritakan tentang kehidupan seorang Thor yang banyak menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri dari serangkaian peristiwa pahit yang ia hadapi. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Let's go into the video. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah planet yang begitu gersang. Di sana terlihat seorang ayah bersama putrinya tengah berjalan di tanah tandus yang sangat kering. Pria yang dikenal dengan nama Gorr ini kemudian memohon kepada dewa untuk diberi keselamatan terhadap putrinya yang bernama Love. Namun setelah sekian lama menunggu, nampaknya Dewa Rapuh tidak kunjung mengabulkan doanya. Suatu ketika, sang anak akhirnya meninggal karena kelaparan. Karena hal itu, Gorr pun sangat sedih sampai-sampai ia berbaring di samping makam anaknya. Tak lama kemudian, Gorr seperti mendengar ada suara yang memanggilnya, yang ternyata suara tersebut berasal dari dalam oasis. Ketika Gorr masuk ke sana, ia melihat air yang begitu berlimpah dan beberapa buah-buahan segar. Awalnya, Gorr mengira bahwa semua ini adalah imbalan karena telah menyembah Dewa Rapuh. Tapi kenyataannya, dewa tersebut hanya sekedar bersenang-senang karena telah berhasil mengalahkan sang pemegang pedang Necrosword yang hendak membunuhnya. Gorr yang terus-terusan dihina akhirnya mencabut kalung Dewa Rapuh dan memutuskan untuk berhenti menyembahnya. Melihat hal itu, Dewa Rapuh kemudian marah dan segera mencekik Gorr. Secara mengejutkan, Necrosword yang berada di dekatnya kemudian terangkat, dan pedang itu menghasut Gorr dengan mengatakan bunuh semua dewa, lalu pergilah menuju ke Eternity. Gorr yang terpilih sebagai pemilik Necrosword yang baru akhirnya memilih untuk membunuh Dewa Rapuh. Lalu ia bersumpah akan membunuh semua dewa yang ada di universe ini. Berpindah ke tempat lain, Thor bersama dengan The Guardians ternyata sedang berada di sebuah planet yang penuh dengan konflik. King Yakan, pemimpin dari planet ini, mengatakan bahwa tempat ini awalnya sangat tentram. Tapi sejak dewanya terbunuh, bangsa Haboska kemudian datang dan mengambil alih kuil mereka. Tak perlu berlama-lama, Thor kemudian turun tangan menghadapi para makhluk itu. Scene lalu beralih ke bumi. Kini Jane Foster sedang sakit parah. Ternyata Jane sekarang terkena penyakit kanker stadium 4. Dan ia juga menyadari kalau kemoterapi yang ia jalani sekarang justru membuat keadaannya semakin memburuk. Di tengah keputusasaannya, Jane kemudian menemukan sebuah buku mitologi Viking. Di dalam buku itu tertulis bahwa palu Mjolnir dapat memberikan kesehatan, stamina, dan juga semangat bagi penggunanya. Mengetahui hal itu, Jane segera pergi menuju ke New Asgard. Ketika Jane mendekati pecahan Mjolnir, tiba-tiba serpihan senjata itu bergerak sendiri. Seakan-akan palu itu memang sudah menunggu kedatangan Jane. Kembali ke tempat Thor, King Yakan kemudian datang dan memberikan 2 ekor kambing kepada Thor sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan planetnya. Setelah memasukkan kambing itu ke dalam pesawat, Thor beserta dengan para The Guardian of the Galaxy mendapatkan banyak sekali pesan bahaya dari orang-orang yang meminta pertolongan. Dari rekaman tersebut menjelaskan bahwa para dewa-dewa mereka telah dibunuh oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai The God Butcher. Thor lalu secara tidak sengaja melihat rekaman dari salah satu teman lamanya, yaitu Lady Sif, yang saat ini juga membutuhkan pertolongan Thor. Karena banyak yang membutuhkan pertolongan, akhirnya Thor dan Quill memutuskan untuk berpisah.
dengan tujuan agar semua orang bisa tertolong. Setelah The Guardians pergi, Thor kemudian berangkat menuju ke tempat Lady Sif. Setelah sampai, Thor melihat Sif yang terluka parah. Sif berkata bahwa orang ini berniat membunuh semua dewa, dan Asgard adalah target selanjutnya. Mendengar hal itu, Thor langsung berangkat menuju ke New Asgard. Di sisi lain, ternyata Gorr sudah lebih dulu berada di New Asgard. Ia langsung mengeluarkan monster-monster bayangan untuk menyerang orang-orang yang ada di Asgard. Tak lama kemudian, Thor pun akhirnya tiba dan membantu King Valkyrie menghancurkan para monster-monster itu. Tak disangka, Thor pun akhirnya melihat kembali palu Mjolnir, yang ternyata sudah menjadi milik Jane Foster atau yang dikenal sebagai Mighty Thor. Mereka awalnya adalah sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, mereka kemudian memilih untuk berpisah karena kesibukan yang mereka jalani saat itu. Namun sebelum putus, Thor sempat memantrai Mjolnir agar tetap terus melindungi Jane Foster. Itulah alasan mengapa Jane Foster mampu memiliki kekuatan dari Mjolnir. Di saat yang bersamaan, Thor kemudian melihat Gorr dari kejauhan. Mereka berdua kemudian bertarung, sampai pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Thor. Karena ia gagal mengambil Stormbreaker, Gorr kemudian memutuskan untuk mundur, sembari menculik anak-anak yang ada di New Asgard untuk dijadikan tawanannya. Keesokan harinya, semua orang tua dan penduduk Asgard berkumpul di suatu tempat, di mana mereka semua sangat panik karena anak-anak mereka tengah menghilang. Di sini, Thor menjelaskan bahwa Gorr memiliki Necrosword, yang dimana kekuatan dari pedang itu mampu membunuh para dewa. Tapi sebagai konsekuensinya, orang yang menggunakannya harus terkena kutukan, yang berarti cepat atau lambat pengguna dari pedang itu pasti akan mati. Tak lama kemudian, putra dari Heimdall yang bernama Axel mencoba menghubungi Thor. Thor pun menyuruh Axel untuk lebih fokus, agar Axel bisa berbagi penglihatan dengannya. Di sini, akhirnya Thor mengetahui tempat di mana anak-anak itu disekap, yaitu di sebuah planet yang bernama Shadow Realm. Thor pun berjanji ia bersama dengan yang lainnya akan segera datang menjemput mereka. Untuk menyelamatkan anak-anak itu, Thor akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari dewa lain. Oleh karena itu, mereka semua kemudian sepakat untuk pergi meminta bantuan di Omnipotent City. Saat mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba Jane seperti merasa kurang sehat. Ia lalu melepas Mjolnir dan seketika berubah menjadi tubuh Jane Foster yang mengidap penyakit kanker. Ini menjelaskan bahwa tubuh dari Jane Foster sama sekali tidak mampu menahan kekuatan murni dari Mjolnir. Jadi jika ia terus menggunakan kekuatan tersebut, maka penyakit yang ada di tubuh Jane akan semakin parah, dan tentu saja akan mempercepat kematiannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Omnipotent City, tempat di mana para dewa terkuat berkumpul. Sebelum menghadiri pertemuan, Thor beserta yang lainnya memilih untuk menyamar, supaya identitas mereka sebagai warga Asgard tidak ketahuan. Di sana, Thor menjelaskan kepada Zeus tentang The God Butcher, yang sekarang sedang mengintai para dewa. Dan kedatangan Thor ke sini adalah meminta bantuan Zeus untuk membantunya mengalahkan Gorr. Tapi dengan sombongnya, Zeus malah menolak permintaan Thor dan menyuruhnya untuk diam. Karena Thor terus memaksa Zeus, akhirnya Zeus mengeluarkan kekuatan petirnya untuk mengikat kedua tangan Thor, lalu membongkar semua penyamarannya. Zeus akhirnya sadar kalau mereka semua ternyata adalah orang Asgard, dan Thor adalah anak dari Dewa Odin. Tak sampai di situ, Thor pada akhirnya mencoba meminjam senjata legendaris milik Zeus,
yaitu Thunderbolt. Namun lagi-lagi Zeus menolak untuk meminjamkan senjatanya itu. Zeus juga sangat yakin bahwa Gorr tidak akan pernah mencapai Eternity, karena saat ini dia sama sekali tidak memiliki kuncinya. Eternity adalah entitas kosmik yang menjadi perwujudan dari alam semesta, yang mampu mengabulkan segala permintaan bagi orang yang lebih dulu berhasil mencapai tempatnya. Mendengar hal tersebut, Thor bersama yang lainnya mau tidak mau harus memberontak dan melawan para pengawal dari Zeus. Valkyrie lalu segera naik ke atas untuk mengambil senjata milik Zeus, dan mereka langsung kabur menggunakan perahu yang telah dipanggil oleh Korg sebelumnya. Di tengah perjalanan, Thor terlihat sedang berbincang dengan Jane. Di sana, Thor mengungkapkan penyesalannya saat mereka dulu masih pacaran. Dan kali ini, Thor berniat untuk memperbaiki semua kesalahannya. Dan pada momen ini, Jane memberitahu Thor kalau ia mengidap penyakit kanker. Dan Mjolnir adalah alasan mengapa ia masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Tak selang berapa lama, mereka berempat akhirnya tiba di Shadow Realm. Setelah berkeliling, mereka pun akhirnya menyadari bahwa semua anak yang ditahan telah menghilang. Jane kemudian menemukan fakta bahwa ternyata Stormbreaker adalah kunci yang dimaksud oleh Zeus. Ia dengan cepat langsung melempar Stormbreaker agar Gorr tidak dapat mengambilnya. Gorr lalu segera menyuruh Thor untuk memanggil Stormbreaker, tapi tentu saja Thor menolak. Gorr kemudian menggunakan cara licik dengan menjadikan Jane dan Valkyrie sebagai ancaman jika dia tidak segera memanggil kapaknya itu. Dengan terpaksa, Thor akhirnya memanggil Stormbreaker dan menghancurkan tempat tersebut. Di sini terjadilah pertarungan epik antara Thor, Jane, dan Valkyrie melawan Gorr beserta monster-monsternya. Karena Gorr sangat kuat di dunianya, Thor pun akhirnya memilih untuk menyelamatkan Valkyrie dan Jane. Sebelum Bifrost menarik mereka, Gorr berusaha menahan Stormbreaker, yang pada akhirnya Gorr berhasil merampas Stormbreaker dari tangan Thor. Sesampainya mereka di bumi, Thor mendapati Jane yang terlihat sudah tidak berdaya. Dokter juga mengatakan kondisi tubuh Jane sudah semakin memburuk. Meskipun dalam kondisi sekarat, Jane mengaku ia masih ingin membantu Thor. Namun Thor menolak dengan alasan jika dia terus menggunakan Mjolnir maka tubuhnya akan semakin melemah. Karena Valkyrie juga terluka, akhirnya Thor terpaksa harus pergi melawan Gorr seorang diri. Sementara itu di Altar of Eternity, Gorr segera mengarahkan Stormbreaker ke arah gerbang The Eternity untuk mengeluarkan kekuatan dari Bifrost. Tak lama kemudian, Thor juga sudah tiba di tempat tersebut. Sebelum melawan Gorr, Thor lalu meyakinkan anak-anak untuk menjadi seorang Viking sejati dari Asgard. Dengan membagikan kekuatan Thor beserta kekuatan dari Thunderbolt, akhirnya anak-anak ini berhasil dikaruniai kekuatan untuk melawan monster-monster itu. Di sisi lain, Jane yang merasakan Thor sedang dalam bahaya memutuskan untuk mengambil palu tersebut. Dan akhirnya Jane datang tepat waktu sebelum Thor terkena tusuk oleh Gorr. Setelah memastikan mereka semua berhasil selamat, Thor langsung kembali melanjutkan pertarungannya dengan Gorr. Ia kemudian mencoba menahan serangan dari Necrosword agar Jane bisa mengeluarkan serangan terakhirnya untuk menghancurkan pedang tersebut. Segera mereka bertiga akhirnya berpindah alam menuju ke tempat Eternity. Di sana terlihat Jane Foster sudah kembali lagi menjadi manusia normal.
Thor pun berusaha menyadarkan Gorr yang ingin mengucapkan permintaannya untuk menghabisi semua dewa. Kemudian Thor pun kembali menghampiri Jane Foster yang terlihat sudah berada di ambang kematian. Setelah ia melihat Thor memeluk tubuh Jane, Gorr tiba-tiba teringat kembali dengan mendiam putrinya. Dan pada akhirnya Gorr pun memutuskan untuk meminta agar putrinya itu dihidupkan kembali. Di momen yang sama, Jane yang sudah tidak mampu bertahan lagi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Thor lalu berjanji kepada Gorr bahwa putrinya tidak akan sendirian, karena Thor sendirilah yang akan merawatnya. Gorr pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal tepat di hadapan putrinya. Setelah kejadian tersebut, anak-anak yang ada di New Asgard akhirnya dilatih untuk menjadi seorang petarung. Sementara Thor dan Love memilih untuk hidup bersama dan menjelajahi berbagai tempat untuk melatih Love menjadi seorang Viking seperti paman Thor. Di post-credit scene, Zeus yang ternyata belum mati berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Thor. Ia bersama dengan anaknya Hercules berjanji akan kembali untuk membuat Thor menderita. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film kali ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe this channel. Dan kita bertemu lagi di alur cerita film berikutnya.